Halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah smartphone lengkung termurah dari Oppo. Yap, ini adalah smartphone yang punya desain cakep dan punya feels yang mewah layaknya HP belasan juta. Tapi tenang, kalian nggak perlu ngerogoh kocek sampai belasan juta buat dapetin desain secakep ini. Oppo ngebandrol HP ini dengan harga mulai dari 5.999 aja, dimana ini harga termurah buat HP layar lengkung sampai saat video ini dibuat. Dan ini tuh juga punya harga yang mirip ya sama Realme 10 Pro Plus. Ya kakak beradik itu nggak boleh saling tikung lah, biar nggak ada yang saling dimendang-mendingin. Tapi nggak kayak Live On nih yang selalu lebih mending dari provider lain. Live On ini provider yang nggak suka nyedot pulsa secara diam-diam loh. Soalnya Live On itu provider tanpa pulsa, jadi aman ya dari pulsa yang suka habis tiba-tiba. Meskipun tanpa pulsa, Live On ini tetap kasih kita gratis telepon dan SMS ke semua operator. Kalau kuota kita habis, mereka juga kasih kita 3 GB emergency kuota yang bisa kita pakai buat beli paket baru atau bisa juga dipakai buat chattingan. Fitur data rollovernya juga berguna banget nih buat yang suka hemat kuota. Soalnya kalau di bulan ini kuota yang kalian beli itu nggak habis, ini tuh bisa diakumulasiin ke bulan berikutnya selama kita tetap beli kuota buat memperpanjang masa aktifnya. Live On ini 100% digital. Semua layanan mereka ya cuma dari satu aplikasi, mulai dari pembelian perdana, beli kuota, sampai customer service-nya ini juga digital. Simple dan pastinya nggak ribet. Kalau kalian mau nyobain pakai Live On, kalian bisa pakai kode referral dari kuliah sore. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi, pilih paketnya dan masukin kode Kulsor ini biar dapetin potongan harga spesial. Oke, kita balik lagi bahas Reno 80 5G-nya. Nah, buat desain Oppo Reno 80 5G ini itu ngingetin kayak Nova-nya Huawei ya yang pernah kita bahas dulu. Di Oppo Reno 80 5G ini itu material yang dipakai plastik, cuma tuh dia berasa plastik yang mahal. Finishingnya juga cakep, nggak gampang ngebekas sidik jari. Buat bump kamera ini tebel, jadi better ya dikasih casing biar aman dari baret. Di bagian belakang framenya ini melengkung, jadinya untuk digenggam berasa nyaman ya di tangan. Di sisi atas ini ada lubang mic dan speaker. Di sisi kanan ini ada tombol power. Di sisi kiri ada tombol volume, sementara di bagian bawah ini ada SIM tray hybrid, lubang mic lagi, port charging USB-C dan speaker lagi yang menandakan speaker dari Oppo Reno 80 5G ini itu udah stereo. Untuk NFC smartphone ini udah punya ya, sementara buat fingerprint ini posisinya ada di dalam layar. Buat layarnya ini sendiri pakai panel AMOLED 6,7 inci, resolusinya Full HD Plus dan punya refresh rate yang ada di 120 Hz. Untuk kualitas layarnya ini udah cakep banget, ditambah desain lengkungnya yang bikin layar tuh berasa premium dan bikin orang yang ngeliat itu berasa kayak lihat HP mahal. Buat gambar yang ditampilin jujur aja ini udah cakep. Refresh rate 120 Hz-nya ini juga ngebuat scrolling berasa smooth. Buat kecerahan layar, Oppo Reno 80 5G ini tuh punya peak brightness sampai 950 nits yang buat dipakai di luar ruangan ini udah cukup enak. Ya meskipun nggak sejelas HP-HP flagship, tapi aku rasa ini masih bisa banget ya dipakai di kondisi matahari terik. Overall kualitas layarnya ini udah mantap, jadi keunggulan juga nih yang dibawa sama Oppo Reno 80 5G ini. Lanjut kalau buat performa, Oppo Reno 80 5G ini tuh pakai Snapdragon 695 5G. Yap, sayang banget buat chipset bakalan banyak yang mendang-mendingin. Tapi kalau ngelihat target pasar Oppo yang kebanyakan orang tuh nggak suka main game, harusnya ya 695 ini nggak masalah selama hal lainnya yang selama ini dicari di HP Oppo itu tetap unggul. Buat dipakai harian, 695 ini masih oke lah, masih bisa lancar buat buka tutup aplikasi ringan harian yang biasa kita pakai. Sementara itu kalau dites main game, ini ya masih bisa selama game-game yang dimainin ini game-game menengah ke bawah. Misal aja Mobile Legends, ini bisa dapat settingan ultra dengan refresh rate yang masih di high aja. Selama main FPS ini bisa cukup stabil ya di 60 FPS dan Snapdragon 695 buat jalanin ML ini udah cukup teruji. Lanjut buat PUBG Mobile, ini settingan yang kebuka ada di Smooth Ultra sampai HD High. Pas pakai settingan Smooth Ultra, FPS ini bisa stabil di 40 FPS dan mainnya itu udah cukup enak. Pas pindah ke HD High juga FPS bisa stabil di 30 FPS dan nggak ada frame drop sama sekali sampai yang parah banget. Terus lanjut buat main Genshin Impact di settingan lowest, ini FPS yang didapat rata-rata ada di 40 FPS. Buat HP yang pakai Snapdragon 695 ini wajar dan udah cukup nyaman buat dipakai.
Next, buat baterai Oppo Reno 85G ini itu ada di 4800 mAh yang mana daya tahannya ini udah termasuk oke. Ditambah dia juga punya kecepatan ngecas di 67 watt super VOOC yang kencang banget. Isi sampai full ini butuh waktu 45 menit aja. Buat sistem operasi Oppo Reno 85G ini itu pakai ColorOS 13 berbasis Android 13. Jadi emang yang udah paling baru ya. Buat UI-nya sendiri kayak biasa, kalau ColorOS itu ringan dan familiar banget. Jadi enak buat dipakai. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Oppo Reno 85G ini itu dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama 108 megapiksel, kamera mikroskop 2 megapiksel, dan depth sensor 2 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 32 megapiksel. Buat hasil ini udah bagus ya, cuma ya sayang itu nggak ada lensa ultrawide yang dimana lensa ultrawide ini lumayan kepake untuk skenario penggunaan banyak orang. Oppo lebih milih buat pakai microscope lens yang hasilnya ini sebenarnya oke, cuma ya emang bakalan jarang kepake aja, dan kepake pun itu pas awal-awal aja pas orang tuh masih penasaran. Yang jelas buat hasil foto aku rasa ini nggak ada masalah. Buat HP 56 juta ini punya hasil yang cukup enak dilihat. Processing gambarnya juga bagus dan gambar jadinya ini nggak berasa pucat. Oke, ini contoh perekaman video dari Oppo Reno 85G. Dan ya karena ini 695 jadi dia cuma bisa rekam di resolusi Full HD 30 fps. Jadi nggak bisa 60 fps ataupun 4K. Tapi ini yang aku lihat hasil perekamannya udah cukup stabil sih ya. Udah cukup cakep. Oh ya, di sini juga nggak ada ultrawide jadi ya kurang enak kalau misal dipakai buat bikin konten vlog. Misalnya kan konten-konten vlog gitu pakainya ultrawide. Ini nggak ada. Oke, ini kamera depan Full HD 30 fps juga. Kalau backlight, oh mukanya masih cukup jelas kelihatan. Oke, gitu. Kita balik ke studio, yuk. Oke, kesimpulannya Oppo Reno 85G ini bakalan cocok sama kalian yang pengen punya feels megang HP mewah ya. Kalau kalian ngerasa HP flagship itu mahal karena harus ngerogoh kocek belasan juta, terus performa kencang yang bakalan mubazir ketika dipakai karena ya pakai HP itu cuma buat main sosmed, chattingan atau foto-foto. Nah, Oppo Reno 85G ini tuh bisa nempatin diri dimana dia tuh punya desain yang mewah, tapi dari segi performa udah cukup lah buat kebutuhan harian. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye!